Shin Tae-yong akhirnya panggil Elkan Bagot lagi. Elkan Bagot trending dan kemungkinan kembali gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia ikut merayakan hari jadi Elkan Bagot yang berulang tahun ke-22 pada hari ini, Rabu, 23 Oktober 2024. Apakah ini pertanda Shin Tae-yong akan memanggil bek bertinggi 196 cm itu untuk FIFA Matchday pada November 2024? Sebelumnya, Elkan Bagot dirumorkan memiliki hubungan buruk dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Karena hal tersebut, dirinya tak pernah lagi mendapat panggilan untuk membela tim Merah Putih. Namun, baru-baru ini timnas Indonesia tiba-tiba menyinggung soal Elkan Bagot. Elkan Bagot menjalani debut bersama timnas Indonesia pada 16 November 2021. Ia melakukan debutnya saat timnas Indonesia kalah 1-0. Setiap kali Elkan Bagot mencetak gol, timnas Indonesia menang telak, terutama melawan Malaysia 4-1 dan melawan Nepal 7-0. Namun bek yang saat ini dipinjamkan dari Ipswich Town ke Blackpool FC belum pernah membela skuad Garuda lagi setelah tampil di Piala Asia 2023. Karena cedera, ia sempat tidak dipanggil untuk FIFA Matchday pada Maret 2024. Sementara Elkan Bagot disebut-sebut tidak dipanggil pada Juni, September, dan Oktober 2024 karena konflik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Bung dengan timnas U23 Indonesia. Pasalnya, timnas U23 Indonesia membutuhkan kekuatan Elkan Bagot untuk menghadapi Guinea U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024, Kamis, 9 Mei 2024. Sayangnya, Elkan menolak panggilan tersebut. Rupanya, ia disinyalir sudah berjanji kepada pacarnya bahwa mereka akan pergi berlibur ke Maladewa dan Amerika pada musim panas 2024. Oleh karena itu, menarik menantikan masa depan Elkan Bagot di timnas Indonesia. Karena itu, menarik menantikan masa depan Elkan Bagot di timnas Indonesia. Apalagi setelah melihat akun Instagram resmi timnas Indonesia memberikan ucapan untuknya, banyak yang berharap jika hal tersebut merupakan pertanda positif Elkan Bagot bisa dipanggil kembali oleh HST. Sementara itu, ada kemungkinan Elkan Bagot dipanggil ke timnas Indonesia pada November 2024. Skuad Garuda sendiri memang dijadwalkan bakal melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Prasyaratnya tentu saja adalah Elkan Bagot harus segera pulih dari cederanya dan berkomunikasi dengan Shin Tae-yong. Elkan Bagot trending dan kemungkinan kembali gabung timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot mendadak menjadi perbincangan hangat setelah akun resmi Instagram Timnas Indonesia mengunggah ucapan selamat ulang tahun untuknya melalui Instastory. Akun Instagram Timnas Indonesia memang secara rutin memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pemain yang pernah dipanggil ke skuad Garuda, termasuk untuk timnas kelompok umur dan tim putri. Netizen mengaitkan tren ini dengan kemungkinan kembalinya Bagot ke timnas Indonesia. Elkan sebelumnya tidak lagi masuk dalam daftar pemain di kualifikasi Piala Dunia 2026, diduga akibat masalah disiplin pada Mei 2024. Pemain yang saat ini dipinjamkan dari Ipswich ke Blackpool ini tidak merespons panggilan pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Kehadiran Bagot sangat dibutuhkan saat itu karena timnas U23 kehilangan Rizky Ridho yang terkena kartu merah, tetapi ia tidak menjawab panggilan pelatih. Shin Tae-yong pernah menjelaskan bahwa situasi terkait Bagot cukup sensitif, dan ia lebih memilih menunggu Bagot untuk menjelaskan sendiri kepada publik. Peluang kembali ke timnas Indonesia. Setelah tidak bergabung dengan timnas Garuda Muda di playoff Olimpiade, nama Elkan Bagot mulai diabaikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Hubungan yang tidak harmonis menjadi faktor penyebabnya. Bagot belum pernah masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia sejak tidak hadir pada playoff. Namun, ada kemungkinan Shin Tae-yong akan memanggilnya kembali untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan, di mana timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 4 hari kemudian. Dua bek utama, Jordi Amat dan Justin Hubner, masih dalam pemulihan dari cedera, sehingga nama Bagot kembali dipertimbangkan.
Sayangnya, peluang itu tampaknya sulit terwujud, karena hingga kini mantan pemain Ipswich Town ini masih belum pulih dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya sejak Agustus 2024. Prestasi Elkan Bagot di 6 kompetisi berbeda. Meskipun tidak lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong, Elkan Bagot tetap memegang rekor impresif sebagai pemain timnas Indonesia yang telah mencetak gol di 6 ajang berbeda sejak bergabung dengan tim nasional pada 2021. Bagot tercatat sebagai satu-satunya pemain yang berhasil mencetak gol di kualifikasi Piala Asia dan Piala AFF. Selain itu, bek yang sedang dipinjamkan ke Blackpool ini juga pernah mencetak gol di Piala FA, Carabao Cup, League One, dan League Two. Kondisi terbaru cedera Elkan Bagot. Saat ini, kondisi fisik Elkan Bagot masih belum sepenuhnya pulih. Meskipun ia dilaporkan sudah berlatih sendiri, pemain yang bermain di luar negeri ini belum diturunkan dalam pertandingan Blackpool di League One musim 2024 hingga 2025. Pada pertandingan terakhir melawan Barnsley, Bagot tidak ada dalam skuad utama maupun cadangan. Dalam laga terbaru mereka melawan Peterborough, yang berakhir dengan kekalahan 1-5, Bagot juga tidak terlihat. Bagot masih membutuhkan penyesuaian agar bisa setara dengan kondisi fisik pemain lainnya. Selain dirinya, beberapa pemain Blackpool lainnya juga mengalami cedera, termasuk Norburn dan Lyons, sehingga tim saat ini kekurangan pemain di bangku cadangan. Daftar 26 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi, ada tambahan amunisi baru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan akan mengubah komposisi pemain untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024 mendatang. Jepang akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia yang rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 15 November 2024. Berselang 5 hari, skuad Garuda akan menghadapi lawan yang tak kalah beratnya yaitu Arab Saudi di Stadion GBK. Jelang menghadapi dua pertandingan tersebut, Shin Tae-yong kemungkinan akan banyak mengubah komposisi pemain dengan alasan taktikal atau cedera. Beberapa pemain kemungkinan akan dicoret karena cedera, sehingga ada wajah baru yang menghiasi skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam menjadi pemain yang kemungkinan bakal dicoret oleh STY karena mengalami cedera. Asnawi Mangkualam mengalami cedera hamstring saat membela Port FC, sehingga harus absen hingga sebulan lamanya. Sementara Jordi Amat mendapat cedera saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober lalu. Iver Jenner pun dipastikan tidak bisa bermain saat Indonesia melawan Jepang, karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Kabar baiknya, pemain FC Utrecht ini sudah bisa diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di laga berikutnya. Meski demikian, akan ada beberapa wajah baru yang akan dipanggil STY ke timnas Indonesia untuk mengisi posisi Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam. Kevin Dix yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda pada laga nanti. Kondisi Justin Hubner pun tampak semakin membaik, sehingga membuka peluang untuk comeback ke timnas Indonesia. Berikut ini, pemain naturalisasi kini lekat dengan timnas Indonesia usai banyak pemain keturunan yang membela merah putih. Skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan menjadi pantauan bagi negara pesaing termasuk Vietnam. Meski belum dikonfirmasi oleh PSSI, media Vietnam SOHVN menyoroti 3 nama baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Ketiganya dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia karena hasil minor Jai Idzes CS dalam 2 pertandingan terakhir. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Bahrain dan kalah dari Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah ini, ada pertandingan penting lainnya di mana timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di kandang. Menghadapi situasi tersebut, Shin Tae-yong berencana menambah pemain di timnas Indonesia. 3 pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Belanda. Ditulis SOHVN dikutip Rabu, 23 Oktober 2024. Pemain pertama yang dikaitkan adalah pemain FC Utrecht, Ula Romeni. Striker berusia 24 tahun ini memang mengakui diajak berdiskusi dengan PSSI. Ula Romeni pernah bermain untuk Belanda U15, U18, U19, dan U20. Jika setuju dinaturalisasi, maka striker 24 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini depan, ditulis laporan tersebut. Nama lain yang ada dalam radar SOHVN adalah wonderkid Vitesse, Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki posisi sebagai gelandang serang. Di usianya yang masih muda dia sudah bersinar dengan torehan 6 gol dari 11 pertandingan, ditulis ulasan laporan tersebut. Nama terakhir yang muncul adalah mantan pemain Liga Inggris, Jairo Riedewald yang sempat membela Crystal Palace. Sayangnya, kondisi cedera yang sulit dipulihkannya membuat Jairo semakin tersisihkan dari klub yang membuatnya hengkang ke Royal Antwerp.
Meski tak bisa mempertahankan performa terbaiknya, dia akan tetap menjadi nama kelas tertinggi di timnas Indonesia. Lanjut laporan tersebut. Media Arab Saudi frustrasi jelang timnas Arab Saudi hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ini alasannya. Media Arab Saudi frustrasi menjelang timnas Arab Saudi hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Skuad Garuda baru saja melakoni 2 pertandingan terkininya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 laga yang dilakoni pada bulan Oktober ini, timnas Indonesia menderita hasil minor dalam 2 kali lawatan ke Bahrain dan Cina. Pertama, timnas Indonesia ditahan Bahrain dengan skor 2-2 di Rifa, dan kemudian kalah 1-2 dari Cina. Namun, perjuangan skuad Garuda tidak akan berhenti sampai situ saja, karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menyisakan 6 laga bagi mereka. Timnas Indonesia akan melakukan 2 laga kandang pada November mendatang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Meskipun laga kandang, itu bukanlah laga yang mudah bagi timnas Indonesia, mengingat Arab Saudi dan Jepang merupakan 2 negara yang kuat. Namun, Arab Saudi tidak mempersiapkan diri dalam kondisi terbaik ketika menghadapi timnas Indonesia. The Green Falcons kini ada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 5 poin dari 4 laga, sama seperti Australia yang ada di tempat kedua. Namun, mereka hanya mampu menang sekali dari 4 laga tersebut, yaitu ketika mengalahkan Cina 2-1, selagi kalah dari Jepang 0-2 dan bermain imbang 1-1 kontra timnas Indonesia dan 0-0 melawan Bahrain. Roberto Mancini berada dalam tekanan karena hanya mampu memenangkan 7 dari 18 pertandingan yang dilaluinya sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Imbasnya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, pun mendapatkan tekanan dahsyat untuk memecat Mancini. Namun, sang pelatih asal Italia masih menjabat hingga hari ini, Selasa 22/10/2024, dan media Arab Saudi di media sosial X, Football Lima, menyampaikan rasa frustrasinya. Ya Tuhan, apa yang terjadi kepadanya benar-benar menjengkelkan. Cuit akun tersebut sembari menyertakan foto Roberto Mancini. Media lupa hingga liga dimulai dan semua orang mulai mendukung klubnya lagi, jadi mereka melupakan keberadaan masalah ini, ditambahnya. Akun tersebut frustrasi karena fans sudah melakukan desakan dahsyat setelah kekalahan dari Jepang dan hasil minor kontra Bahrain pada bulan Oktober ini. Mancini masih merupakan pelatih Arab Saudi meski adanya 2 hasil minor, dan 3 pertandingan tanpa kemenangan dengan tim nasional, demikian pula dengan desakan fans kepadanya, jipungkasnya. SAF sendiri tidak bisa mengambil langkah yang teledor mengenai masa depan Mancini, lantaran mereka perlu mengeluarkan mahar 30 juta euro 507 miliar rupiah untuk memecatnya. Sementara itu, nama Hervé Renard telah digaungkan untuk kembali menangani The Green Falcons menggantikan Mancini. Pelatih asal Prancis tersebut sebelumnya menangani Arab Saudi dari 2019 hingga 2023. Dia memimpin Arab Saudi saat mereka mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Laga timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Jepang bikin media Vietnam ketar-ketir, sebut skuad Shin Tae-yong akan. Pertandingan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Jepang sebagai lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada November mendatang. Siapa sangka, pertandingan timnas Indonesia melawan 2 tim kuat Asia ini sampai membuat media Vietnam khawatir. Apa yang membuat media Vietnam begitu khawatir dengan timnas Indonesia? Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia mengincar poin kemenangan dari laga kandang menghadapi Arab Saudi dan Jepang bulan depan. Saat ini, meraih poin adalah hal yang sangat berharga bagi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Selisih poin dengan tim lain tidak begitu jauh sehingga dengan 1 kali kemenangan bisa membawa timnas Indonesia melesat ke papan atas. Sebaliknya, jika kalah lagi maka timnas Indonesia akan berada di dasar klasemen. Namun yang dikhawatirkan media Vietnam bukanlah soal lolos tidaknya timnas Indonesia. Rupanya, media Vietnam lebih menyoroti soal ranking FIFA timnas Indonesia yang bisa meroket jika berhasil kalahkan Jepang dan Arab Saudi. Berdasarkan perhitungan football ranking, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 130 FIFA dengan perolehan 1118,87 poin, ditulis media Vietnam Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Sedangkan tim Vietnam saat ini berada di peringkat 119 dunia dengan 1161,11 poin, gelanjutnya. Sementara itu, di bulan November nanti Vietnam tidak melakukan laga apapun sehingga tak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan poin di ranking FIFA. Itulah alasannya mengapa media Vietnam khawatir dengan hasil akhir pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan memainkan 2 pertandingan kandang melawan lawan yang sangat kuat. Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November, ditulis media Vietnam, Soha. Sebaliknya, timnas Vietnam tidak akan memainkan pertandingan apapun selama hari FIFA di bulan November.
Hal ini dapat menyebabkan perbedaan peringkat FIFA antara kedua tim berubah secara signifikan. Selanjutnya, kemenangan atau hasil imbang timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi bisa memperkecil selisih poin atau bahkan menggeser Vietnam di ranking FIFA.